Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah. Sekarang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sampai kepada potongan ayat wa yuqimuna shalah, dan kajian tentang salat yang hari ini kita akan bahas hikmah di balik ruku, pandangan sofistik tentang ruku. Apa itu ruku? Merebahkan separuh anggota badan kita, bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku adalah wujud keberadaban, kesantunan, ketawaduan, kesopanan kepada Allah, dan sujud adalah wujud keakraban, kedekatan, bahkan penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bisa memperbaiki ruku'nya, maka tidak disebut orang yang beradab. Barang siapa yang tidak bisa memperbaiki adabnya, maka tidak akan sukses menjalankan sujud. Dan orang yang tidak sukses dalam sujudnya tidak bisa mendapatkan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruku adalah kita mengeluarkan diri kita dari stasiun atau makam pelaksanaan perintah, lalu pindah kepada istiqamah. Jadi kita melakukan sholat bukan lagi terasa wajibnya, tapi terasa cintanya kita terhadap sholat. Kalau kita melaksanakan sholat itu karena wajib, tidak kita nikmati sholatnya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat lebih dari sekedar wajib, tapi itu adalah hobi, habit, kebiasaan, kecintaan, maka inilah yang akan menikmati sholat. Inilah nanti yang akan aktif melakukan sholat-sholat sunat, tidak lagi membedakan antara sholat sunat dan sholat wajib, karena dia nikmati dua-duanya. Bagi para pencinta sholat atau ahlus sholat, tidak ada lagi bedanya antara sholat fardu dan sholat sunat. Semuanya dilakukan karena dia sadar bahwa takbir-takbir yang dilafadzkan dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, itu mendatangkan manfaat besar dalam dirinya. Yang kedua, semakin banyak sholat dilakukan, maka semakin nikmat baginya. Dia nikmat berdekatan dengan Tuhannya. Dia nikmat melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniawiannya. Dia nikmat melepaskan diri dari berbagai macam kesengsaraan, kehinaan, dan keterbelakangan, bahkan kemiskinan. Orang yang menjiwai salat
Dia lupa dirinya apakah dirinya itu kaya atau miskin. Dia lupa dirinya apakah dia itu sehat atau sakit. Dia lupa dirinya berada di mana. Karena sudah dia bermesraan dengan Tuhan. Para sufi, ruku adalah keluar dari stasiun berdiri untuk Allah ke stasiun berdiri dengan Allah. Al-qiyamu lillah kepada al-qiyamu billah. Kalau lillah itu ada jarak, tapi al-qiyamu billah itu sudah dekat, nempel malah. Dari penyaksian kemandirian ke penyaksian cahaya keagungan. Dari tauhid perbuatan ke tauhid nama. Dari tadalli menurun ya, ke makam antar dua busur. Jadi ada makam tadalla atau tadalli, ada makam qaba qausain, dan ada lagi makam adna. Jadi ada ayat yang sangat penting. Tsumma dana fatadalla faqaba qaba qausaini aw adna. Dia sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada dua ujung busur panah. Aw adna, bahkan lebih dekat lagi. Busur panah itu mungkin sekitar 1 meter. Kalau lebih dekat lagi, maka tentu tidak ada lagi kecuali nempel atau terjadi penyatuan dengan. Hakikat ruku menyempurnakan ya, busur kehambaan dan memfanakannya dengan penyaksian cahaya-cahaya keagungan rububiyah. Bagaikan anak panah yang menancap ke dalam sebuah apel, masuk ke dalam diri apel ujung anak panah itu. Tidak ada jarak lagi. Apabila seorang pencari Tuhan salik sampai ke stasiun ruku, fana, lalu ia bangkit dengan takbir, mengangkat kedua tangannya, i'tidal, seperti halnya ketika ia takbir ihram, maka ia juga akan memperoleh kemuliaan seperti kemuliaan yang diperoleh dalam takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sesudah ruku itu pertanda kita masuk kepada makam tadalli, sudah mendekati Tuhan, masuk ke dalam radius, masuk ke pintu pekarangan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam rumahnya. Berdiri setelah ruku berarti menyerahkan diri kepada atau dengan kemahamandirian Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kehendak orang ini menjadi kehendak Allah. Kalau orang menghayati rukunya, keakraban terjadi dengan Tuhannya, apa kehendaknya maka itu kehendak Allah. Apa kehendak Allah maka itu yang terjadi pada dirinya sesuai dengan yang diharapkannya. Jadi orang yang ruku sudah berada di dalam makam qaba qausain. Ya, ini ayatnya. Fakana qaba qausaini aw adna, dia berada ya di antara atau seperti dekatnya, pendeknya, jaraknya antara dua busur panah. Aw adna, atau lebih dekat lagi. Tsumma dana fatadalla wa huwa bil ufuqil a'la. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, huwa bil ufuqil a'la, dia sudah satu, menyatulah dengan Tuhan. Jadi ada makam tadalla atau ufuqil a'la, orang berdiri. Kalau orang ruku maka makam qaba qausain. Kalau orang sudah sujud, itulah yang disebut dengan makam adna.
Iya. Di dalam pelataran makam Qaba Qausain, cahaya atau arash dalam makam Ahadiyah dan Wahidiyah sudah bersemayam di dalam kalbunya. Dia sudah seringkali melihat cahaya, hamparan yang tidak bertepi, hamparan putih tanpa batas dalam suasana penuh kenikmatan. Dia seperti tidak sadar ada di mana. Itulah pemandangan orang-orang yang sudah sampai ke tingkat ini, fana. Disinilah para salik mensucikan diri, bertasbih kepadanya, Subhan Rabbiyal Azim bihamdi. Maha suci Engkau Tuhan yang Maha Besar. Dalam makam ruku ini, hamba menjadi tersucikan. Bersih pikirannya, bersih jiwanya, bersih badannya. Bersih pandangannya, bersih pendengarannya, bersih panca inderanya. Ucapannya menjadi berwibawa. Seperti bukan manusia biasa yang berucap. Langsung terbenam dalam benak orang. Setiap ucapannya susah terlupakan. Pandangannya meyakinkan orang. Matanya bukan mata biasa. Tatapan matanya itu seperti kalau pernah kita melihat mata malaikat menancap di dalam relung-relung jiwa hati kita. Pendiriannya tangguh seperti alif, huruf alif. Sikapnya tegar, tidak zigzag dan tidak fluktuatif. Tegar. Tidak ada lagi rasa takut kepada siapapun. Tidak takut dicopot jabatannya. Tidak takut kehilangan harta. Tidak takut kehilangan pangkat dan jabatan. Orang yang ahlur ruku' jangan diancam-ancam. Sebab ancaman itu tidak pernah ada artinya baginya. Mau dicopot sekarang juga no problem. Kenapa? Karena dia berada dalam genggaman Tuhannya. Tidak ada lagi rasa takut kepada siapapun. Karena sudah dalam pengawasan Allah yang Maha Besar. Ia berada dalam spirit Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau kita masih takut-takut sedikit, berarti kita belum sampai ke puncak. Belum finish. Tapi kalau orang sudah berada pada puncak pasrah, jangankan dicopot, nyawanya pun melayang. Persis seperti yang diucapkan Nabi Ismail kepada bapaknya ketika akan digorok lehernya. Ya abati fa'altu mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Tuhanmu. Insyaallah engkau akan menjumpai anakmu dalam keadaan sabar. Dia siap menerima resiko apapun. Orang seperti ini tidak takut mati. Suntuk memandang arash. Kalau orang sudah sedang ruku, ada dalam satu riwayat itu ya. Sajadah tempat sujudnya kalau orang sedang ruku, dia seperti melihat monitor. Dia sudah mampu melihat rumah masa depannya di atas sajadahnya. Sajadahnya berubah menjadi monitor. Itu rumah masa depannya. Penuh dengan keindahan, wewangian, kelezatan, bidadari dan sebagainya. Rasulullah menceritakan ketika diajari salat, lalu aku pun memandang keagungan hingga napasku terasa hilang. Lalu aku pun pingsan. Kemudian aku diilhami untuk mengucapkan Subhan Rabbil Azim. Setelah membaca berulang kali, lalu aku sadar kembali seperti semula. Begitu asyiknya Rasulullah diajari ruku oleh Allah. Maka setelah membaca Subhan Rabbil Azim berkali-kali, akhirnya dia sadar. Setelah dia sadar, itulah yang disebut dengan al-baqa. Kalau fana, itulah yang disebut dengan
hilang. Jadi ada fana, ada al-baqa. Fana itu masih ahwal, tapi kalau sudah baqa itu sudah permanen. Setelah Rasulullah disuruh ruku, ya, ia diminta pinsang, beliau sebagai isyarat fana, kosong dan sirna dari kekuatan, tidak sadar lagi, lalu sadar setelah pingsannya sebagai isyarat al-baqa. Bapak-Ibu sekalian, mari kita hayati apakah ruku yang kita lakukan seperti yang diceritakan ini. Inilah hakikat ruku. Apabila seseorang sudah mengalami pengalaman batin seperti tadi, maka jiwa orang itu senantiasa diliputi rasa cinta atau mahabbah yang sangat dalam kepada Tuhannya. Keadaannya tenang, tentram, terjaga, sadar, takjub, dan sesekali juga dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan maqam tamkin. Ada maqam tamkin, ada talwin. Kalau talwin itu masih berubah-ubah, masih seperti melihat warna-warni, warna pelangi. Tapi kalau tamkin itu sudah lebih fokus kepada hanya satu warna, istiqamah pada satu pendirian. Orang ini sesekali diperlihatkan keajaiban dan misteri kehidupan. Ada mukjizat kecil yang diberikan Allah kepadanya. Itulah yang disebut dengan divine knowledge. Ada kecerdasan khusus yang dimiliki orang ini. Tanpa harus membaca buku, tanpa harus belajar dari dosen, tanpa harus melakukan penelitian, tiba-tiba pengetahuan itu cemplung dalam benaknya. Itulah yang disebut dengan divine knowledge. Dalam sehari kita membaca 200 halaman buku. Dia dalam tempo sedetik, tidak sampai 1 menit, 200 halaman itu sudah tersimpan dalam benaknya. Inspirasi cerdas yang muncul spontanitas, analisis yang tajam dan tepat serta jitu karena mendapatkan bisikan dari alam khayal. Apa itu alam khayal? Bapak Ibu, saya pernah jelaskan dulu. Sama dengan alam khayal itu istilahnya Al-Ghazali. Kalau istilahnya Ibnu Arabi itu alam mithal. Jadi alam khayal atau alam mithal itu di atasnya apa ya? Di atasnya alam semesta ini. Jadi antara alam dengan Tuhan, di situ ada yang disebut dengan wujud barzakh, demarcation area antara alam gaib mutlak dengan syahadah, itu alam mithal. Jadi orang yang di kuburan disebut dengan alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena dia berada di antara alam syahadah dengan alam gaib mutlak. Alam barzah itu kayak jembatan Bapak Ibu. Barzah antara alam akhirat dengan alam dunia. Makanya disebut dengan alam barzah. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi ada garis yang memisahkan antara satu blok dengan blok yang lain. Itu disebut dengan barzah. Orang yang sudah sampai ke tingkat tamkin,
Ya, mendapatkan bisikan dari alam khayal. Sahabatnya bukan hanya orang, tapi sahabatnya para penghuni-penghuni alam mithal atau alam khayal. Dalam perspektif tasawuf Bapak Ibu, alam-alam atas yang biasa disebut alam khayal atau alam mithal itu ada penghuninya. Kita nggak tahu apakah penghuni itu jin atau malaikat. Yang jelas ada sosok-sosok figur dan hamba Allah yang sangat setia juga. Inilah yang sering datang menjelma menjadi guru-guru spiritual para wali. Malam Jumat seperti ini kadang-kadang datang menggunakan jubah putih, berkomunikasi dengan bahasa lokal, baca ayat ini, penjelasannya seperti ini. Setelah itu pergi, entah kemana. Itu yang disebut dengan penghuni-penghuni alam mithal. Sebelum kejadian, besok ada demo besar-besaran, jangan lewat situ. Udah, dia tahu. Siapa yang beritahu? Sahabatnya. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, kalau orang rukuknya bagus, hakikat ruku yang dilakukan pada setiap ruku, sebelum kejadian-kejadian keesokan hari, itu sudah diperlihatkan Allah dalam bentuk mendaratnya sebuah divine knowledge pada zihn, mendaratnya sebuah pengetahuan di dalam benaknya. Tidak gampang mengalami pengalaman batin seperti ini. Dalam salah satu qaul dikatakan, tidak seorang hamba pun yang ruku kepada Allah secara hakiki tanpa dia dihiasi dengan cahaya keindahannya, dinaungi dengan naungan keindahannya, didandani dengan dandanan orang-orang yang pilihannya. Kalau orang rukunya khusyuk, ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Barang siapa yang memenuhi makna pertama, maka yang kedua menjadi benar. Dalam ruku terdapat adab dan di dalam sujud terdapat keakraban. Barang siapa yang tidak memperbaiki adabnya atau rukuknya, maka ia tidak akan layak untuk akrab atau tidak layak mendapatkan manfaat sujud hakiki. Maka rukulah dengan orang-orang yang tunduk kepada Allah. Warka'i marraki'in, itu ada ayatnya. Dengan hati yang merasa hina dan malu. Orang yang ruku itu merasa hina dan malu di bawah kekuasaannya dan merendah kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya, sebagaimana orang takut dan berduka karena luput mendapatkan faedah orang-orang yang ruku. Ingat Rabi Adawiyah, ibu-ibu sufi perempuan yang sangat terkenal. Begitu cintanya terhadap Tuhannya, pernah suatu saat Rabi'ah al-Adawiyah menghabiskan malam hari hingga fajar, hingga sholat subuh dalam satu ruku. Ya. Ketika waktu subuh tiba, ia menghela napas panjang dan berucap. Ketika azan, jadi mulai habis salat isya, ruku, tidak pernah bangkit dari rukunya. Nanti disadarkan oleh suara azan subuh. Apa ucapannya? Betapa orang-orang ikhlas telah berlalu dan meninggalkan kami. Jadi dia menikmati rukunya seperti hanya 1 menit ruku, tapi mungkin sudah 10 jam. Ya kan? Orang yang dekat dengan Tuhan sampai kepada tingkat fana, seperti Nabi Musa, dia pinsang selama 3 bulan ketika ia menyaksikan Bukit Turisin, cahaya Tuhan di situ. Sama dengan Ashabul Kahfi, dalam surah Al-Kahfi digambarkan ada 9 wali tidur
309 tahun. Disangkanya hanya semalam, padahal 309 tahun. Begitu dia bangun, kelaparan dia. Pergi turun belanja karena dia di gua gunung kan. Baru ketahuan di situ dari uang belanjaannya. Uang itu sudah 300 tahun yang lampau tidak dipakai. Dibelanjakan. Barulah tersingkap ada 9 wali hilang. Entah kemana. Sempurnakanlah rukukmu dengan meluruskan punggungnya. Turunlah dari keinginanmu di dalam melaksanakan pengkhidmatan kepadanya. Selain dengan pertolongannya. Jangan ada kesombongan kalau orang ruku. Jauhilah dengan hati dari was-was dan tipu daya setan. Kalau kita ruku tidak ada lagi keraguan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan hambanya sesuai dengan kadar ketundukan mereka kepadanya. Dan dia akan menunjuki mereka itu ke prinsip-prinsip tawadu dan khudu. Hampir sama artinya. Sesuai dengan kemunculan keagungannya di dalam sinar rahasia mereka. Ruku beralih dari salat yang terkesan beban menjadi pengkhidmatan atau enjoyable. Jadi ruku itulah nanti meninggalkan kebosanan dan kecapean. Berdiri ilustrasi kehidupan di dunia atau alam syahadah. Jadi kalau kita berdiri ilustrasinya alam syahadah. Ruku ilustrasi menjelang kematian, zakaratul maut, ya. Dan sujud ilustrasi kematian dalam barzah. Jadi alam barzah. Dan duduk ilustrasi bangkit dari kematian atau dalam akhirat. Nah itu dia. Para ahli mahabbah, pencinta Tuhan, ruku ialah meninggalkan dunia kepalsuan, dunia kepura-puraan dan kemunafikan, lalu memasuki dunia kehinaan diri, kefakiran dan penyesalan diri karena bercermin di hadapan wajah Allah yang maha sempurna. Orang yang suka membanggakan diri berarti orang itu belum pernah melihat wajah Tuhan yang maha menakjubkan. Barang siapa yang suka menyaksikan wajah Tuhan yang ditampilkan dalam bentuk alam raya yang sangat indah ini, maka orang itulah yang sering angkuh sombong. Jadi dari makam berdiri untuk Allah, berdiri lillah, ya, menuju makam berdiri dengan Allah, billah, ilallah menjadi billah. Dari penyaksian kemahamandirian ke penyaksian cahaya keagungan. Dari makam tauhid perbuatan, tauhidul af'al kepada tauhid nama-nama, tauhidul asma. Dari jarak 2 busur, qaba qausain ke jarak yang lebih dekat atau adna. Inilah rahasia ruku Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi, ya, ketika Nabi Mi'raj, ya diminta untuk ruku, lalu disuruh memandang arasy. Arasy itu mahliga Allah, istana Allah. Lalu Nabi mengungkapkan, maka aku pun memandang keagungan hingga nafasku lenyap. Lalu aku pun lenyap. Setelah sadar, aku pun mengucapkan Subhana Rabbil Azim bihamdi. Makanya itu nanti kalau kita ruku, baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Karena kita sudah masuk ke dalam halaman pekarangan Allah. Takbir dari ruku yang mengangkat tangan kosong sebagai lambang kefakiran seorang hamba, ya, di hadapan Tuhannya, itulah yang disebut dengan i'tidal. Tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa. Lalu muncullah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Qadhi dan hakim terhadap perbuatan hambanya. Dengan hati yang hancur bercampur malu, hamba mengangkat tangan dari rukuknya sambil menyandarkan diri sepenuhnya kepada rahmat dan kasih sayang Allah sambil membaca Sami Allahu liman hamidah kalau imam, Rabbana walakal hamd kalau dia sebagai seorang makmum. Inilah
Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai malam ini dan seterusnya, mari kita menjiwai ruku. Sebelum kita ruku, ancang-ancang dulu, insya Allah saya akan berjumpa dengan Tuhan. Jadilah seperti Rasulullah, melihat pemandangan rumah masa depannya di akhirat terbentang di halaman sajadah itu. Lembaran sajadah itu nanti seperti kita diperlihatkan rumah masa depan kita di akhirat. Begitu kita pejamkan mata, warna-warni itu akan muncul. Dan kadang-kadang warna-warni itu membentuk sebuah gambar yang hidup, pemandangan rumah masa depannya penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah mampu diperlihatkan oleh Allah keajaiban, misteri dan rahasia ruku ini. Barang siapa yang ruku dengan penuh kekhusyuan, maka dia akan sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, semuanya hanya Allah dan untuk Allah. Dan setelah menjiwai hakikat ruku inilah yang akan plong, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal musibah, selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal ambisi, selamat tinggal kekecewaan. Dia akan berada dalam suasana ketenangan karena berada dalam pelukan Tuhannya, berada dalam rangkulan Tuhannya, bahkan berada dalam genggaman Tuhannya. Semoga insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi untuk menuntaskan kajian-kajian kita, terutama hakikat sujud. Minggu depan sangat penting Bapak Ibu sekalian, usahakan untuk hadir supaya kita sempurna pemahaman kita tentang salat hakikat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.